Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik kelas 10, baik kelas IPS maupun lintas minat geografi. Kita kembali lagi dengan pelajaran geografi dengan materi dinamika litosfer dengan subbab tenaga eksogen. Tujuan pembelajaran hari ini ialah siswa dapat memahami dan mengidentifikasi tentang proses tenaga eksogen dalam kehidupan sehari-hari. Untuk materi selanjutnya, kita simak video berikut ini. Apa itu tenaga eksogen? Ayo, apa? Ada yang tahu? Tenaga eksogen adalah tenaga pembentuk muka bumi yang berasal dari luar bumi, yakni berupa tenaga air, angin, sinar matahari, maupun tenaga dari makhluk hidup. Hasil aktivitas tenaga eksogen akan membentuk bentang lahan yang khas. Hasil bentukan tenaga eksogen seperti pada daerah yang berupa topografi karst, dataran aluvial, gurun, dan lain-lain. Pada umumnya, tenaga eksogen bersifat destruktif atau merusak permukaan bumi. Tenaga eksogen dikelompokkan menjadi 4. Pelapukan, erosi, mass wasting, dan sedimentasi. Apa yang dimaksud dengan pelapukan? Pelapukan adalah proses hancurnya batuan dari bongkahan besar menjadi bagian yang lebih kecil sehingga menjadi tanah. Pelapukan sendiri terjadi karena dipengaruhi oleh faktor cuaca, misalnya suhu. Pelapukan dibagi menjadi 3 macam, yaitu pelapukan mekanik, pelapukan kimia, dan pelapukan biologis. Apa itu pelapukan mekanik, kimia, dan biologis? Berikut ini adalah penjelasan dari pelapukan tersebut. Pelapukan mekanik adalah penghancuran batuan fisik tanpa mengalami perubahan kimiawi. Penghancuran batuan ini bisa disebabkan oleh pemuaian, pembekuan air, dan perubahan suhu. Yang kedua yaitu pelapukan kimiawi. Pelapukan kimiawi adalah pelapukan yang terjadi akibat peristiwa kimia. Biasanya terjadi melalui perantara air, terutama pada air hujan. Air hujan banyak mengandung karbon dioksida, sehingga dapat melarutkan batu kapur. Peristiwa ini akan menimbulkan gejala karst. Yang terakhir, pelapukan biologis. Pelapukan biologi adalah proses pelapukan atau hancurnya batuan yang disebabkan oleh aktivitas makhluk hidup. Contohnya yaitu lumut, cendawan atau bakteri yang merusak permukaan batuan. Erosi. Erosi atau yang disebut dengan pengikisan. Erosi adalah proses pelepasan dan pemindahan massa batuan secara alami dari satu tempat ke tempat lain oleh suatu tenaga yang bergerak di atas permukaan bumi. Faktor yang menyebabkan erosi diantaranya ialah iklim, tanah, topografi, tanaman penutup tanah, dan manusia. Berdasarkan penyebabnya, erosi dibagi menjadi 4 macam, yaitu ablasi, abrasi, erosi es atau gletser, dan deflasi.
Apa itu abrasi? Abrasi ialah erosi yang disebabkan oleh air yang mengalir. Air yang mengalir menimbulkan banyak gesekan terhadap tanah yang dilalui. Besarnya gesekan pada tanah dipengaruhi oleh besarnya air yang mengalir. Gesekan akan semakin besar jika kecepatan dan jumlah air semakin besar. Erosi ini terjadi di air sungai. Contohnya yaitu pada lembah Aria, Ngarai Sihano, dan Grand Canyon yang ada di Amerika Serikat. Sedangkan abrasi ialah erosi air laut. Erosi ini merupakan pengikisan di pantai yang diakibatkan oleh terpaan gelombang air laut yang terjadi secara terus-menerus terhadap dinding pantai, sehingga menimbulkan bentang alam. Bentang alam yang diakibatkan oleh erosi air laut ialah cliff atau tebing terjal, notch atau teki, gua di pantai, wave cut platform atau punggungan yang terpotong gelombang, tanjung, dan teluk. Yang ketiga yaitu erosi es atau gletser. Erosi es atau gletser ini merupakan pengikisan yang dilakukan oleh gerakan lapisan es yang pencairannya menuruni pegunungan. Hasil pengikisan batuan terseret ke bawah dan ketika tenaga pengangkut melemah, maka materialnya akan terendapkan. Contoh dari erosi es atau gletser ialah pantai fjord yang ada di Skandinavia. Dan yang terakhir yaitu deflasi. Deflasi atau disebut dengan erosi angin. Deflasi merupakan erosi yang disebabkan oleh tenaga angin. Pengikisan oleh angin banyak terjadi di daerah gurun pasir. Contohnya yaitu tanah los yang berada di gurun Gobi, Cina Utara, dengan memiliki ketebalan sekitar 600 meter. Pelabuhan selanjutnya ialah maswasting. Maswasting adalah pemindahan massa batuan atau tanah secara besar-besaran ke tempat yang lebih rendah. Proses terjadinya ini hampir sama dengan proses erosi. Perbedaan maswasting dengan erosi terletak pada tenaga yang menyebabkan proses pemindahan massa batuan atau tanah yang terlepas dari bahan induk. Jadi, maswasting ini disebabkan oleh pengaruh gravitasi. Jenis-jenis maswasting antara lain ialah rayapan tanah, aliran lumpur, tanah longsor, dan batu longsor. Dan yang terakhir adalah sedimentasi. Sedimentasi merupakan terbawanya material dari hasil pengikisan dan pelapukan yang disebabkan oleh air, angin, atau gletser ke suatu wilayah yang kemudian diendapkan. Semua hasil batuan pelapukan dan pengikisan yang diendapkan secara lama-kelamaan akan menimbulkan batuan sedimen. Hasil proses sedimentasi di suatu tempat dengan tempat lain akan berbeda. Contohnya pada gambar A, yaitu delta. Delta tersebut disebabkan oleh endapan air sungai yang berada di sekitar garis pantai. Sedangkan yang di gambar B adalah endapan pasir yang berada di sekitar laut.
Proses sedimentasi dapat dibedakan menjadi dua berdasarkan tempat pengendapannya, ialah sedimentasi fluvial dan sedimentasi marine. Sekian penjelasan dari materi tenaga eksogen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.